Selamat pagi, selamat datang kembali di channel kita, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif dan inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang untuk per pagi ini teman-teman ya, kita ada progres engine overhaul ya, atau penurunan engine karena kemarin ada noise ya, dan ada schedule bukan schedule sih sebenarnya, ada noise temuan dari teman-teman maintenance ya kemarin. Lalu setelah kita lakukan pengecekan di bagian komponen, dan kita lakukan drain pada engine oil ya, ada temuan gram yellow metal ya. Ini bisa terdapat pada metal pada engine yang mengalami kausan ya, atau kegores ya, karena historinya pernah terjadi kekeringan oli. Nah, itu ada bocor di bagian oil pan lah kemarin, entah di plaknya, kan nggak salah di plaknya ya kemarin ya. Nah, ini kita udah turunkan untuk engine-nya ya, seperti itu ya. Nah, kita akan bahas-bahas putar hidrolik lah, mumpung ini posisinya ini teman-teman ya, posisinya udah kecabut engine-nya, jadi enak kita menjelaskan di bagian belakang daripada kontrol valve ya. Ya, kita mulai dari sini, kita turun. Ini teman-teman ya, ini sangat enak saya menjelaskannya kalau di bagian sini. Nah, ini dari belakang sini ada komponen per komponen yang kita jelaskan ya. Ini sudah sering saya jelaskan, ini adalah solenoid block aktuator ya. Jadi untuk fungsi-fungsinya udah sering saya jelaskan dari A1 sampai A7 ya. Ini adalah safety lock lever ya, A1 ya. Untuk A2 adalah travel junction. Nomor 3 adalah merger divider valve ya. Nomor 4 ini adalah travel speed, dan nomor 5 adalah swing brake. Nomor 6 adalah mesin push up solenoid valve, dan nomor 7 sana atau nomor 8 ya, kalau ini karena nomor 8-nya kosong, nomor 7-nya kosong, ini adalah nomor 8 ya. Ini adalah two stack relief valve solenoid yang menuju two stack ya. Two stack relief yang bagian sini ya, nanti hostnya ini atas bawah ya. Oke. Oke. Saya akan menjelaskan berbincang-bincang ya untuk pagi ini, untuk main pressure dan pilot pressure ya, nantinya di bagian merger divider, di bagian belakang ini. Kalau sering sudah saya jelaskan, kalau kita lakukan result control valve juga sudah saya jelaskan ya, tapi ini di bagian di unitnya lah seperti ini, urutan host-hostnya lah nanti bagaimana. Nah, ini kita mulai aja ya untuk main pressure teman-teman. Ini yang ini ya, bagian bawahnya adalah di backup oleh P2 ya, atau pompa 2. Ini jalurnya menuju ke reducing valve yang bagian sini ya. Nah, ini teman-teman ya. Ini di backup oleh pompa 2 ya, atau rear pump ya. Ya, jalurnya ini nanti akan difungsikan sebagai inputan dari reducing valve ini ya. Ini menuju, ini urutannya sejajar dengan reducing valve lah. Nah, nanti reducing valve juga akan mengambil inputan dari P2 ini untuk diredus pressernya dari tekanan yang gede ya, 400 kilo misalkan ya, akan diredus jadi 30 kilo oleh si komponen reducing valve ini. Nah, dari sini nanti outputannya ada dua teman-teman ya. Nih, outputan dari reducing valve nih ya, ini ada dua. Satunya ini kemana sih? Nah, satunya ini kan yang di atas dulu ya. Yang atas ini sebagai inputannya si solenoid ini, dan juga inputan utama dari sistem dari PPC atau pilot pressernya lah. Ya, nanti akan masuk sini dan akan dikontrol oleh A1 ya. A1 terbuka, maka jalurnya yang ini akan menuju ke kabin yang akan ke menuju kontrol levernya ya, misalkan di joystick PPC dan juga travel PPC ya, PPC travelnya itu, ini masuknya olinya itu dari sini teman-teman, dari A1 ini ya. Oke, yang lain-lain sudah saya jelaskan ya, ini yang tadi untuk fungsi-fungsinya. Jadi utamanya itu di nomor 1 ini. Nah, yang kedua, inputan kedua ini adalah ini, jalur ini ya, host ini yang dinamakan PR atau pressure reducing ya. Ini menuju ke pompa di bagian pompa yang sini ya, udah nggak ada pompanya ya. Nah, itu sebagai inputannya si LSEPC dan PCEPC perannya ya, untuk nanti yang akan buka tutupnya akan diatur oleh elektrik ya, dari kontrol yang mengirim arus ke
LSEPC dan PCEPC tadi. Tapi inputan pressure pilotnya itu dari sini teman-teman. Nah, dari reducing ini ya. Nah, ini menuju pompa ya sana. Ya, itu adalah sebagai inputannya LSEPC dan PCEPC. Oke. Nah, kita lanjut. Ya, ini ada PPS 2 teman-teman ya. Ini adalah PPS 1. Nah, yang di bagian atas headnya ini ya, nggak kelihatan ya. Nah, itu ini teman-teman ya. Ini di head control valve PPS 1. Yang di bagian sini adalah PPS 2 di belakang mergernya. Di tengah-tengahnya hose P1 dan P2 nih ya. Ini pompa 1, ini pompa 2. Nah, ini kemana? Ini sebagai apa ya? Pressure pump sensing atau PPS tadi. Sensingan dari pompa tadi akan menuju ke pompanya sini ya, bagian ini teman-teman, bagian sini sama sini itu loh ya, bagian nggak ada pompanya sih, jelaskan susah, tapi sudah sering saya jelaskan di bagian atasnya pompa itu loh. Nah, itu tugasnya apa sih kalau PPS 1 PPS 2 tuh? Ini bertugas sebagai ketika engine dalam posisi mati itu kan pompa itu kan maksimum ya posisinya, karena servo piston akan bergerak ke titik maksimum ya, ya kan, karena ada spring valve yang mendorongnya. Nah, di saat engine kita cranking ya, mau kita running, maka pressure dari sini, dari sensingan pompa itu atau pressure pump sensing ya, PPS-nya akan keluar dari sini ya, dari sini, yang satunya dari belakang merger divider, yang satunya dari head ini. Ya, ini akan menuju ke bagian pompa. Itu tugasnya apa? Tugasnya untuk meminimumkan sudut pompa. Jadi dia akan diluruskan lagi sudut pompa yang dari maksimum tadi itu. Nah, tujuannya agar mesin atau engine tidak terbebani di saat start awal. Kalau engine di start awal itu sudah pompanya udah miring duluan, ya berarti susah dong hidupnya, karena dia berat ya. Karena udah miring, maka inlet atau pompanya itu ya, itu berat putarannya ya, itu pasti engine tidak bisa hidup ya, seperti itu. Makanya adanya pressure PPS ini untuk mengembalikan sudut pompa yang si servo piston yang mereng ke sini, yang maksimum tadi, akan menuju ke minimum lagi, karena ini akan melawan kekuatan springnya si servo piston tadi ya, untuk pressure PPS pressure ini ya, keduanya ya. Oke, ini yang di bagian sini, bagian merger dan di bagian headnya control valve ya, di situ ya. Oke, ya nanti ketika udah hidup lagi kan, kalau ketika engine udah running ya, dan kita lakukan gerakan attachment ya, kita buka safety lock levernya ya, yang di bagian kabin sana, maka pressure ada yang dinamakan pressure PLS lah ya, yang dari situ ya, di depan control valve yang dari ujung nih ada 1 2 PLS 1 PLS 2, itu ada pressure, itu adalah pressure load sensing, yaitu yang akan mengatur sudut pompa tadi yang dari minimum tadi, yang dimerengkan si PPS tadi, dia akan dilawan pressernya oleh PLS yang lebih gede ya, karena tergantung attachment yang digerakkan tadi, maka dia akan menuju ke maksimum lagi sesuai kebutuhan, sesuai gerakan dari attachment tadi sampai relief ya. Itu akan diatur oleh si PLS pressure ya, atau pressure load sensingnya ya, di situ ya, yang akan memaksimumkan sudut pompa sehingga relief ya, seperti itu. Oke, jadi saling berhubungan teman-teman ya. Ini sebenarnya sudah sering saya jelaskan, cuma saya review ulang. Ini mumpung mumpung enak lah ini posisi di unitnya seperti ini. Kalau kondisi di atas ya, ini tanpa engine, saya bisa jelaskan dari belakangnya. Nah, ini udah ada sensor 2 ya, ini membaca sensor pressure ya, untuk P1 dan P2 nya ya. Ini P1 nya ya, dan P2 nya ada di bawah sini ya. Nah, itu. Nah, ini tugasnya untuk membaca tekanan pompa ya. Misalkan pompa ini dapat berapa sih, pompa belakang dapat berapa sih, nah itu kan dibaca di monitor ya. Apabila itu terjadi putus ataupun rusak, maka bisa tidak akan terbaca ke monitor tekanan pompanya ya, seperti itu. Jadi kita harus pakai, biasanya kita seperti itu bisa pakai tool pressure gauge ya, untuk melakukan PPM atau pengukuran pressure hidrolik ya, ketika kita sedang melakukan PPM, kalau itu terjadi rusak ya, untuk sensor pressure-nya seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke merger divider valve teman-teman ya. Nah, ini ada di sini ada main spool valve ya, merger divider valve.
ini tugasnya. Ini akan apa? Tugas dari ini kan adalah memisah dan menghubungkan antara aliran keduanya ini. Nah, kedua pompa 1 dan pompa 2 ini akan diatur oleh si spool valve ini. Jadi ketika dia gerakan travel, single travel, maka dia akan bergerak ke sini. Si spool valve ini akan memisahkan si apa namanya? Kedua pompa ini. Nah, ini diatur oleh si solenoid A3 yang ada di sini, teman-teman. 1 2 3 ini ya. Nah, ketika gerakan travel, single travel, maka suplai oli yang masuk ke sini, yang keluar dari sini ini akan mendorong spool valve bagian sini, dan dia akan terdorong ke sini sehingga kedua aliran ini akan terpisah. Nah, tujuannya apa? Agar perannya si pompa itu ke masing-masing perannya. Jadi kalau trek, misalkan kita ngomong ke trek aja kan, trek kiri adalah pompa depan, trek kanan adalah pompa belakang ya, seperti itu. Jadi fungsinya akan berperan ke tujuannya masing-masing ya, seperti itu. Ketika dilakukan gerakan atasemen atau kombinasi ya, maksudnya kita gerakan atasemen kombinasi di saat unit bekerja, maka kedua pompa ini akan tergabung karena ini tidak berfungsi ya, karena spool valve ini akan terdorong ke sini, tidak ke sini, tidak, dia yang dinamakan merger tadi, yang dia kedua pompa tadi tergabung atau terhubung ya, karena spool valve tidak menutup kedua jalur ini akan ke perannya masing-masing lah, seperti itu. Jadi dia terkoneksi lah antara pompa 1 dan pompa 2 nya, seperti itu. Oke teman-teman, mungkin bisa dimengerti ya. Nah, ini juga ada di depannya itu ada travel junction valve dan LS valve ya. Jadi ketika ini posisi ngedivide seperti ini ya, aktif ya, sisi solenoid A3 aktif, ini terdorong ke sini hingga dia divide ya kedua pompa ini, maka ada juga spool LS spool yang di bagian merger ya, di bagian sana belakangnya si spool ini juga terdorong ke sini. Fungsinya apa? Dia akan menutup jalur yang kan ada, sebenarnya saya harus di shop manual ya saya menjelaskannya, tapi ini salah aja, lisan aja ya. Jadi dia ketika ini bergerak ke sini, maka spool LS juga akan bergerak ke sini lah, gitu aja ya. Jadi akan perannya ini akan ke titiknya masing-masing juga. Jadi si divide, ketika divide mana-mana port mana aja yang akan terbuka, yang kalau merger mana-mana aja yang akan terbuka lah, seperti itu ya saya penjelasannya ya. Nah, biasanya kalau ada problem LS valve ini jam ya, kalau ini sudah jelas ya bahaya ya. Kalau untuk spool valve sudah saya jelaskan, kalau main spool valve mergernya yang jam, maka akan mengakibatkan bisa case-nya pecah ya. Case spool valve ini bisa pecah karena di saat dia gerakan begini, ketika dia mau kembali ke merger akan terdorong oleh pressure dari P2 ini, maka kembalinya itu tidak smooth ya, dia akan menghentak. Nah, itu bisa mengakibatkan pecahnya case spool. Nah, itu bisa disebabkan oleh kerusakan pada spool valve merger divider ini yang mengalami scratch ya, jam, ataupun si hole-nya spool valve di bagian merger ini, lubangnya itu loh udah gores atau scratch. Itu bisa mengakibatkan jam pada spool gerakan ini, spool valve merger divider valve-nya ini. Jadi dia fungsinya abnormal lah, seperti itu ya. Oke, begitu juga dengan LS valve-nya yang di depan sana. Kalau ini dia nggak mau bergerak ke sini ataupun dia setengah jam, itu masalahnya macam-macam ya. Misalkan treknya ada kelainan, nah itu bisa juga di LS valve-nya itu posisinya dia masih merger ya, masih nggak mau ke divide. Nah itu, atau divide nggak mau ke merger, tergantung jamnya bagaimana. Itu bisa ada permasalahan, berbagai macam permasalahannya karena si merger dan spool merger divider valve dan spool LS valve-nya di situ ya, teman-teman ya. Oke ya, mungkin itu aja untuk per pagi ini, semoga bermanfaat teman-teman. Selalu dukung channel ini, channel kreatif dan inovatif ya. Semoga kedepannya bisa selalu memberikan tutorial video yang bermanfaat untuk sobat kreatif dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semangat pagi.